Assalamualaikum, jumpa lagi di dapur saya. Oke, saya langsung saja ya. Hari ini saya mau share masakan lapis daging Surabaya ya. Lapis daging Surabaya itu bumbunya ala-ala saya ya. Barangkali yang lain bumbunya beda silakan. Ini mah ala-ala saya, ini bumbu yang saya peroleh dari orang tua saya gitu ya. Nah, ini sudah saya sediakan, ini dagingnya kurang lebih setengah kilo ya, kurang lebih, tapi kurang kayaknya ini setengah kilonya kurang sedikit lah gitu ya. Terus ini bumbunya di sini ada bawang merah ya, karena saya masaknya hanya sedikit jadi bumbunya sedikit. Ini ada bawang merah, bawang putih, ini ada kemiri 2 biji ya, kemiri 2 biji. Lalu ini ada cengkeh 3 biji, ini ada asem ya, lalu ini ada gula merah, ini kencur, jahe, lengkuas, daun jeruk, dan telur ya. Saya ulang lagi, bawang merah, bawang putih, kemiri, kencur, jahe, lengkuas, daun jeruk, telur, lalu cengkeh, asem, dan gula merah. Lalu nanti ada bumbu tambahannya, yaitu ini ada pala ya, ini pala bubuk yang sudah saya bubukkan ya, pala yang sudah saya bubukkan. Lalu ini ada ketumbar bubuk juga ini ketumbar yang sudah saya bubukkan ini ya. Saya baru aja selesai ini bubuk blendernya ya. Ini ada ketumbar bubuk. Lalu di sini ada merica bubuk ya. Merica bubuk ini semua saya bubukkan sendiri. Ini merica bubuk ya. Ini bumbu tambahannya. Lalu nanti ada garam, ada micin, penyedap rasa, silakan itu selera ya. Oke, saya persiapkan dulu bumbunya, nanti setelah itu kita lanjutkan lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini bumbu sudah saya haluskan ya. Saya masukkan ke sini bumbunya. Oke, saya bersihkan dulu bumbunya. Harus pakai air. Nih ya. Oke, sebentar ya. Nah, oke ya. Jadi bumbu sudah saya masukkan semua ini sehingga banyak air ya, kebanyakan air ya. Biasanya orang kalau masakkan airnya nanti gitu. Ini saya masukkan aja semua ya. Lalu kita masukkan lada bubuk ya, segini lada bubuk. Terus kita masukkan ketumbar bubuk. Nih, ketumbar bubuk yang barusan saya blender. Oke, ini ketumbar bubuk ya. Lalu saya masukkan pala bubuk. Pala bubuk sedikit saja. Ya, segini sedikit saja. Karena pala itu aromanya strong ya. Jadi sedikit saja. Oke, tangan saya sudah bersih ya, barusan cuci tangan. Lalu saya masukkan telur. Saya masukkan telur. Lalu saya kasih kecap. Nih, saya punya kecap tinggal sedikit ini. Nggak apa-apa, nanti kita bersihkan pakai air ini. Sambil merebus dagingnya nanti ya. Ini akan kita bersihkan pakai air ini, wadah kecapnya ini. Tinggal. Oke, kalau sudah ini saya remas-remas. Ya, saya remas-remas. Nah, ya, ini saya remas-remas. Nah, ini harusnya airnya tidak banyak begini,
karena airnya langsung saya masukkan tadi, kebanyakan saya ngebersihinnya, kebanyakan air. Jadi ini banjir. Nah, biasanya orang kan airnya nanti ya belakangan yang buat ngebersihin tuh. Kalau saya tidak seperti itu. Kalau seperti itu nanti rasanya rasa mentah bumbunya. Tapi kalau begini kan dia nanti mateng sama bumbu apa itu, sama bumbu-bumbu yang lain, dia rasanya mateng, jadi nggak ada rasa-rasa mentah gitu ya. Nah, nanti tinggal dimasukkan lengkuas, cengkeh, daun jeruk, dan gula merahnya ya. Tinggal ngasih micin ini sama gula ya, sama garam yang belum. Oke, langsung kita masukkan ke wajannya. Oke ya, ini sudah saya marinasi kurang lebih 10 menit lah ya. Jadi biar meresap bumbunya. Lalu ini saya masukkan minyak. Nah, setelah masukkan minyak, kita nyalakan kompornya. Tunggu minyak agak panas ya. Maaf, saya mundurkan sedikit. Oke, tunggu minyak agak panas, kita akan masukkan dagingnya. Oke, kita masukkan ya dagingnya ya. Dagingnya diiris tipis-tipis ya, supaya cepat empuk. Bagaimana caranya daging supaya cepat empuk itu? Ada yang dikasih nanas ya. Ada yang kasih nanas. Memang kalau nanas itu cepat banget empuknya. Ada yang dikasih baking powder. Sedikit baking powder. Ini saya nggak pakai apa-apa. Saya nggak pakai apa ini. Nah, ini biarin matang dulu ya. Oke, kita tunggu dulu sampai matang. Nah, ini dagingnya sudah setengah matang ya. Kalau sudah setengah matang, ini bumbu sisanya saya masukkan ya. Bumbu sisanya saya masukkan. Nah, ini nanti jangan langsung dikasih air banyak ya. Soalnya masih ada bumbu mentahnya. Jadi ini biarin saja sampai kering dulu. Sampai kering dulu, berarti kalau sudah kering kan dagingnya juga sudah mateng. Nah, baru kita kasih air yang agak banyak untuk apa itu, mengempukkan daging ya, supaya dagingnya empuk gitu ya. Lalu kita masukkan cengkehnya, daun jeruk, gula, lengkuas. Lalu kita masukkan garam. Nanti penyedap saya suka terakhir ya, micin itu saya suka terakhir. Nah, ini biarin dulu ya, biarin sampai dia kering. Sebetulnya kalau lebih pakai ulekan tuh lebih enak sebetulnya, jadi nggak harus banyak air. Kalau ulekan kan nggak usah pakai air ya, jadi dia cepet masaknya. Oke, kita tunggu ya sampai dia mengering, baru kita
kasih air lagi sama kecap. Nah ini ya, maaf ini tadi saya lupa, saya udah kasih air sedikit ini tadi, lupa tadi nggak di on kan ininya videonya. Jadi tadi kalau udah kering tadi ya, udah airnya udah tinggal sedikit banget gitu ya, itu kita tambahin air, lalu saya masukkan ini, nah sisa kecapnya ya, saya masukkan sisa kecapnya. Ini juga ada kecap sedikit saya masukkan. Nah, dah, tinggal kita tunggu tes rasa. Tuh ya, tinggal kita tunggu tes rasa. Jadi ini ada kayak gumpalan-gumpalan, ini telur ini ya, kayak gumpalan-gumpalan ini telur ini ya, telur. Oke, kita tunggu sampai matang ya, nanti tes rasa. Ini kalau menurut saya kecapnya sudah cukup ya, sudah cukup. Ada yang suka kecapnya banyak jadi warnanya agak gelap gitu, ada, itu mau selera ya, selera. Kalau kecapnya banyak ya otomatis lebih manis lagi ya bumbunya. Ini bagi saya udah cukup segini. Oke, kita tunggu dulu ya. Nah ini udah mateng ya, ini udah empuk dagingnya, udah empuk. Nah ini airnya udah tinggal segini ya, jadi dia itu berkuah juga tidak gitu ya, kering juga tidak, jadi nyemek-nyemek gitu kalau orang Jawa bilang tuh ya, nyemek-nyemek. Nah seperti ini ya, nih seperti ini, hampir mirip dengan semur, hampir mirip dengan beef stick ya. Cuman bedanya kalau ini pakai telur, kalau semur kan tidak, udah gitu semur kan berkuah, kalau ini mah nyemek-nyemek aja begini. Oke ya, semoga bisa dipahami, semoga bisa dimengerti, dan semoga teman-teman bisa nanti mempraktekannya sendiri di rumah, karena sekarang lagi banyak-banyak daging di rumah ya, daging kurban. Ini juga daging kurban gitu ya. Nah udah, jadi resep hari ini saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.